Oke, saudara-saudara sekalian, selamat pagi semua. Senang melihat semua dalam keadaan sehat ya. Bersyukur untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam renungan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Jadi kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Khususnya di pagi ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami sadar semua adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Dan saat ini kami masuk dalam persekutuan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mudah mengerti akan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, penolong dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saudara-saudari sekalian, kita sudah sampai kepada muncul ya share screen saya. Ada ya, oke. Nah, kita sudah sampai pada Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya. Nah, di dalam pertama kita akan melihat perikop ini, perikop Lukas pasal 16 ini. Ya, saya bacakan secara cepat saja karena cukup panjang ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan-nya. Nah, saudari sekalian, untuk perikop ini sebenarnya cukup luas ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali persepsi atau sudut pandang yang bisa kita lihat dari satu perikop ini. Seperti sebelumnya Pak Nathan juga pernah khotbahkan perikop ini di ibadah kedukaan ya, di mana 2 poin yang dibahas waktu itu adalah kematian tidak memandang status ya. Lalu juga setelah kematian bukan akhir dari segalanya. Itu salah satu dua poin yang dikhotbahkan di ibadah kedukaan. Ya, tetapi hari ini saya akan melihat dari sisi yang berbeda juga ya. Nah, perikop ini pun sebenarnya masih berhubungan dengan perikop sebelumnya yang membahas tentang uang atau kekayaan, di mana dikatakan bahwa seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan ya. Seseorang jika dia mengasihi uang, mengasihi hartanya, maka dia tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Ya, tetapi jika dia mengasihi Tuhan, maka uang atau harta tidak akan jadi prioritas utamanya. Ya.
Ini yang disebutkan di perikop sebelumnya. Dan ini masih bersambung sampai perikop ini, di mana salah satu orang yang hadir saat itu adalah orang-orang Farisi, yang kita tahu mereka adalah orang yang cinta uang, cinta ketenaran, popularitas, dan sebagainya. Sehingga di perikop ini pun sebenarnya Tuhan menegur orang-orang Farisi itu ya, lewat perumpamaan ini. Ya, ada yang bilang ini bukan perumpamaan, tetapi ada yang juga bilang ini perumpamaan ya. Ini perumpamaan karena posisinya memang diselipkan di antara kisah perumpamaan. Tapi ada yang juga bilang ini cerita bukan perumpamaan karena jarang sekali perumpamaan punya tokoh yang diberi nama. Ya, Lazarus ya dalam hal ini. Ya, tapi apapun itu, ini adalah firman Tuhan yang bisa membantu kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita ya. Ya, kemudian di dalam kita akan melihat dua kontras yang terjadi ya di ayat 19 sampai 21. Di sini ada dua kontras yang terjadi. Saya beri judul 2x2. Kenapa? Karena ada dua orang yang memiliki status yang sangat kontras, dan kontras ini terjadi sebanyak 2 kali ya. Jadi dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ya, ini adalah profil orang kayanya, orang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang sangat miskin, Lazarus, yang badannya penuh borok. Ya, kita bandingkan. Orang kaya ini berpakaian jubah ungu. Jubah ungu ini adalah jubah yang sangat spesial, sangat mahal. Bahkan dikatakan setara dengan upah pekerja selama 2 tahun di zaman itu. Jadi kita melihat betapa mahalnya orang bekerja sampai 2 tahun baru bisa beli jubah itu, istilahnya seperti itu ya. Jubah ini dipakai oleh orang-orang besar, orang kaya, raja, atau panglima-panglima punya posisi tinggi. Sedangkan satu lagi tokohnya adalah pengemis atau orang sangat miskin yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan luka, dengan borok, yang untuk membalut tubuh lukanya saja dia tidak punya bahan atau tidak punya sesuatu untuk menutupi lukanya, apalagi memiliki jubah ungu seperti itu. Ini dua kontras yang begitu jauh sekali kelihatannya perbedaannya ya, perbedaan status di antara keduanya. Ya, kemudian satu lagi digambarkan berlimpah-limpah makanannya, mengadakan pesta setiap hari, makan makanan yang enak. Sedangkan yang satu lagi Lazarus ini makan dari roti yang jatuh dari meja orang kaya ini. Nah, ada tafsiran yang mengatakan bahwa roti ini adalah sebenarnya adalah alat cuci tangan orang-orang kaya pada saat dia selesai makan. Ya, kalau zaman kita ini makan mungkin kita dikasih satu mangkok berisi air, kita cuci. Setelah makan kita lap cuci tangan kita dengan air itu. Tetapi zaman itu orang kalau makan tangannya berminyak dilapnya ke roti. Roti itu yang digunakan untuk melap tangannya, dan roti inilah yang jatuh-jatuh ke meja dan yang ditunggu oleh Lazarus. Yang diambil oleh Lazarus dan dimakan. Roti seperti inilah yang diharapkan bisa mengisi perutnya. Ya, jadi kelihatan sekali bedanya jauh sekali. Yang satu kaya sekali, yang satu miskin sekali, bahkan tidak punya apa-apa. Sampai anjing yang menjilati luka-lukanya. Ya. Kemudian, nah ketika mereka meninggal atau mati, ini terjadi juga dua kontras lagi yang sangat berbeda. Ya, di mana kita melihat kehidupan setelah kematiannya. Jadi di saat mereka hidup, orang kaya menikmati semuanya, orang yang Lazarus tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika meninggal, ini kebalikannya. Kita bisa melihat bahwa keduanya ketika di dunia sangat berbeda, ketika di kehidupan setelah kematian pun sangat berbeda. Jadi Lazarus yang miskin dikatakan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Kalau kita melihat orang miskin ini ketika meninggal pun pasti tidak ada yang melakukan upacara penguburan buat dia. Tidak ada yang bersedia menguburkannya. Mungkin dia tidak punya sanak famili, tapi dikatakan malaikat langsung datang menjemput Lazarus ini. Sedangkan orang kaya ini yang mati, ini pasti dihadiri orang-orang besar,
dibuat suatu upacara istimewa, tetapi pada kenyataannya dia masuk ke dalam neraka atau alam maut ya. Jadi digambarkan pangkuan Abraham itu orang Yahudi ya menyebutnya pangkuan Abraham itu adalah sosoknya surga ya. Sedangkan orang kaya ini masuk ke neraka. Dua kondisi yang sangat berbeda. Memang tidak digambarkan ya Lazarus ini karakternya seperti apa selama hidup, tapi kita saat ini bisa melihat ya mengasumsikan bahwa ketika anak orang ini diberi nama Lazarus yang artinya Allah penolongku, harusnya orang ini adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan ya. Jadi kita asumsikan Lazarus ini karakternya ada karakter yang baik, namun Tuhan memang tidak menjanjikan orang yang baik selalu berkelimpahan, tidak ya. Sedangkan orang kaya ini sudah pasti bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak memperhatikan sesamanya, ya, tidak mengasihi sesama, tidak melihat orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi ada dua kondisi yang berbeda di sini. Kemudian kalau kita melihat ayat setelahnya, ya, ayat 25 sampai 26 ya. Di sini dikatakan bahwa ayat 26 bahwa di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi di ayat sebelumnya dilihat orang kaya ini sangat kepanasan, sangat kesakitan, dan berusaha supaya dia ditolong oleh Abraham atau oleh Lazarus. Tetapi Abraham berkata tidak bisa. Ya, di sini ada jurang yang sangat membatasi kita. Kita tidak bisa pindah dari sini ke sana ataupun dari sana ke sini. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan ya bahwa orang kaya ini di dalam hidupnya sudah menerima banyak hal yang baik, berkelimpahan harta, berkelimpahan makanan, tapi dia sama sekali tidak ingat dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini. Dia diberkati, tetapi dia tidak memberkati orang lain. Dia diberkati dengan makanan yang cukup, tapi berkatnya tidak dibagikan kepada orang lain. Dia berkati, tetapi dia tidak memberkati. Ya, sedangkan Lazarus di masa hidupnya begitu susah, tidak punya apa-apa, tapi sekarang dia beroleh segalanya ketika dia meninggal. Ya, jadi orang Lazarus bersukacita ketika dia meninggal, sedangkan orang kaya ini bersukacita ketika dia masih hidup. Ya, di sini mau dijelaskan adalah bahwa yang menentukan kita akan kemana ketika meninggal nanti adalah kehidupan kita di saat ini ya. Apakah kehidupan kita di saat ini setia kepada Tuhan? Ataukah kehidupan kita saat ini kita meninggalkan Tuhan? Karena tidak ada yang namanya pertobatan setelah kematian. Ketika kita mati, kita tidak bisa lagi ngomong Tuhan, saya bertobat, Tuhan saya minta ampun, Tuhan angkat saya ke surga. Tidak bisa. Kesempatannya adalah saat ini ketika kita masih hidup. Apa kita mau setia kepada Tuhan? Apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Ketika kita meninggal, tidak ada lagi yang bisa merubah kondisi atau posisi kita saat itu. Ini yang disebut kondisi permanen. Ya, maka kita bersyukur ketika ada orang di akhir hidupnya sakit, tapi ketika dikabarkan Injil, dia mau mendengar dan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dia mengaku dengan mulutnya kalau dia mau percaya Tuhan. Itu sungguh sesuatu yang membuat kita bersukacita ya. Karena di akhir hidupnya dia membuat satu keputusan yang tepat. Ya, sehingga ketika dia meninggal, kita boleh bersukacita karena dia bersama Allah Bapa di surga. Ya, ini kejadian yang sering terjadi ya. Jadi kita bersyukur orang-orang memang bertobatnya di masa tuanya atau ketika dia sakit, tapi itu masih belum terlambat. Itu masih sesuatu yang baik ya. Dibanding orang yang bersikeras, saya mau percaya Tuhan tahun depan, saya mau percaya Tuhan 2 tahun lagi. Siapa yang tahu hidup kita berapa lama lagi di dunia ini? Ya, kita bilang tahun depan saya mau percaya Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Mungkin hidup kita tidak sampai tahun depan. Tidak ada yang tahu, ya.
Jadi kapan kita harus bertobat? Kapan kita harus percaya Tuhan sungguh-sungguh? Ya saat ini, karena waktu hidup kita tidak pernah kita tahu. Jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita meninggal, kita tidak bersama dengan Tuhan di surga. Dan ini sudah tidak bisa dirubah. Ini adalah kondisi yang sudah permanen. Ya, pertobatan hanya bisa dilakukan ketika kita hidup di dunia. Ketika kita meninggal, semuanya sudah tidak bisa dirubah. Sudah jadi kondisi yang permanen. Ya, tidak pernah ada namanya bisa perpindahan dari neraka pindah ke surga ataupun dari surga pindah ke neraka. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah bisa. Ya, kemudian di sini kita melihat ya, kemudian orang itu berkata, kalau demikian aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi di sini kisahkan orang kaya ini punya 5 saudara lagi yang dikatakan sama seperti dia, ya sama seperti dia. Jadi mau diperingati dengan sungguh-sungguh supaya mereka nanti ketika meninggal tidak masuk ke dalam neraka ini. Lalu Abraham bilang, sudah ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, seperti itu. Tetapi orang itu menjawab, tidak Bapak Abraham, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, di sini kita melihat bahwa niat dari orang kaya ini sebenarnya baik. Dia ingin saudara-saudaranya jangan merasakan apa yang dia rasakan. Ya, walaupun ini sudah terlambat, ya. Tetapi Abraham bilang, di sana ada zaman sekarang ya, ada Alkitab. Biarlah Alkitab yang menuntun mereka, Alkitab yang menegur mereka. Tapi orang ini sepertinya dia sangat mengenal saudaranya dan dia bilang saudaranya nggak akan bertobat hanya dengan kesaksian Musa dan para nabi. Ya, orangnya tidak akan bertobat hanya dengan Alkitab atau firman Tuhan. Dia harus ada mujizat, harus ada orang mati yang bangkit dari kubur, baru dia bisa percaya. Tapi Abraham bilang, kalau dengan kesaksian Musa dan para nabi saja dia nggak mau percaya, saya yakin sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, dia pun tidak akan mau percaya. Ya. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana kehidupan kita ya. Kita juga di saat kita zaman sekarang ini, kita punya Alkitab, firman Tuhan yang bisa menegur kita ketika kita salah, yang bisa memperbaiki kelakuan kita. Di dalam 2 Timotius 3:16 bukankah dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya. Firman Tuhan yang harusnya menjadi penuntun hidup malah diabaikan oleh manusia ya. Firman Tuhan yang menegur kesalahan manusia juga banyak diabaikan di masa ini. Ya. Kalau kita melihat orang kaya ini sudah jelas dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan ya, kalau kasihlah Tuhan sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiranmu. Kemudian ada lagi hukum kedua yang tidak kalah pentingnya dikatakan dengan hukum pertama. Kasihlah sesamamu manusia. Ya. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka juga kita harus mengasihi sesama kita manusia. Inilah yang tidak dilakukan oleh orang kaya ini. Ya. Memang di sini digambarkan hidupnya dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak masuk ke dalam pangkuan Abraham. Nah, begitu juga dengan kita saat ini. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Ya, karena hukum kedua tidak kalah pentingnya dengan hukum pertama. Kita tidak bisa ngomong, saya mengasihi Tuhan saja. Ya, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengasihi manusia, tidak mengasihi sesama kita. Kita bersyukur gereja kita
tahun ini betul-betul fokusnya adalah diakonia. Betul-betul memberikan bantuan untuk sesama, memperhatikan sesama yang membutuhkan. Ya. Karena manusia dengan segala keegoisannya sering memikirkan dirinya sendiri ya. Ya, kalau saya kenyang ya sudah, cukup saya kenyang. Yang penting saya kenyang. Yang penting saya sehat. Yang penting saya cukup. Yang penting saya, selalu ada kata yang penting saya, tanpa memikirkan orang lain atau sesama. Ya, tapi Tuhan mengatakan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Ya. Lalu dari bagian ini juga kita melihat bahwa orang kaya ini meminta ada satu mujizat yang diperlihatkan kepada saudaranya untuk supaya saudara-saudaranya ini bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, iman orang Kristen atau iman yang sejati adalah iman yang tidak perlu melihat, tapi percaya. Ya, dulu pernah dihebohkan kita oleh berita ditemukanlah sisa-sisa Bahteranu ya, Bahteranu yang hancur saat itu, lalu ditemukan sisa-sisa pecahan kayu perahunya lah seperti itu ya. Nah, entah ketemu atau tidak, entah itu pecahannya betul atau tidak dari Bahteranu, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan iman kita ya. Ya, walaupun itu bukan Bahteranu atau Bahteranu ternyata tidak pernah ada, tidak karena tidak ditemukan bukti-bukti otentik ya, maka itu juga tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita tidak butuh sesuatu yang konkret, yang nyata untuk menunjukkan iman kita ya. Karena Alkitab mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seumur hidup saya pun tidak pernah melihat satu mujizat besar yang terjadi ya. Seperti dulu waktu saya kecil, sekolah minggu ya, saya berharap melihat orang mati hidup kembali, orang lumpuh tiba-tiba berjalan, atau orang buta tiba-tiba melihat, seperti itu ya. Tapi saya tidak pernah menemukan hal itu. Ya dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah melihat mujizat seperti itu. Tapi itu tidak menggoyahkan iman saya ya. Karena memang saya tidak butuh hal-hal seperti itu. Karena mujizat itu besar atau kecil itu saya rasa itu manusia yang memberi label ini mujizat luar biasa, ini mujizat hebat, ini mujizat besar ya. Kalau kita mau lihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan, itu pun bisa kita kategorikan sebagai mujizat ya. Tidak usah dilabelkan mujizatnya besar atau kecil, tapi itulah mujizat. Misalnya saya keluarga kemarin sempat positif, sedangkan kita lihat berita COVID tiap hari ada yang meninggal, rumah sakit penuh, oksigen susah, tapi keluarga kami positif dan kami tidak butuh rawat inap dan gejala ringan dan sembuh. Itu pun kita bisa sebut sebagai mujizat ya. Tidak perlu sampai ada kebangkitan orang mati baru kita menambah kepercayaan kita pada Tuhan. Tidak, sama sekali tidak ya. Iman orang Kristen adalah iman yang tidak melihat namun percaya. Ya. Di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan berbahagia mereka tidak melihat namun percaya. Lalu juga dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya, jadi tidak perlu ada mujizat baru kita beriman kepada Tuhan. Ya. Iman kita tidak didasarkan pada hal-hal seperti itu. Tidak didasarkan pada penglihatan. Berbahaya sekali kalau iman kita bertambah atau harus ada sesuatu yang terlihat oleh kita. Ya, kita tidak seperti itu. Iman orang Kristen, kita tidak perlu melihat, tapi kita percaya Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memelihara kita. Ya. Nah, saya mencoba merangkum ya renungan hari ini di dalam 4 huruf ya PPKM. Ya, karena kita sedang
sering mendengar istilah PPKM ya. Jadi semoga PPKM ini juga melekat kepada kita ya. Nah, P yang pertama di sini adalah prioritas utama, yaitu Tuhan ya. Seperti katakan tadi atau seperti Pak Yakub bilang minggu lalu, kita tidak bisa menginjak berdiri di atas dua perahu. Kalau kita sudah mengasihi mamon, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi harta kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mementingkan pekerjaan kita, karir kita, maka sudah jelas Tuhan pasti terabaikan. Ya. Jadi di sini dituntut kita sebagai orang Kristen prioritas utama adalah Tuhan. Tidak bisa digantikan apapun. Ya. Karena ketika kita mengasihi yang lain dengan sungguh-sungguh, maka sudah pasti Tuhan terabaikan dan firman Tuhan sudah pasti terabaikan. Hidup kita semakin hari pasti semakin jauh dari firman Tuhan, semakin menjauh dari Tuhan. Ya, itu kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi prioritas utama Tuhan, maka semua sisanya akan ditambahkan kepada kita. Ya. P yang kedua adalah pentingnya pekerjaan pemberitaan Injil ya. Jadi kita lihat tadi orang kaya tadi itu melihat saudaranya yang lain akan seperti dia nasibnya nanti, dia minta tolong agar diperingatkan. Itulah pemberitaan Injil yang perlu kita pikirkan ya. Kita bisa mulai dari keluarga kita, mungkin di sekitar keluarga besar kita dan belum percaya Tuhan. Kita bisa mulai pemberitaan Injil lewat situ ya. Karena kita pasti mengharapkan supaya suatu saat mereka pun ketika meninggal ada bersama-sama dengan kita di surga. Ya, kita tidak menghendaki mereka masuk ke dalam neraka atau dalam api maut. Kita berharap mereka bersama-sama dengan kita menikmati Bapa di surga. Ini pekerjaan pemberitaan Injil yang harus kita kerjakan. Ya, karena kita tidak bisa nunda-nunda. Tahun depan baru saya ajak dia ke gereja. Tahun depan baru saya ajak saudara saya baca Alkitab, ikut ibadah. Kita tidak tahu apakah umur mereka sampai tahun depan. Khususnya di masa pandemi ini ya. Untuk itu, kapan kita harus memberitakan Injil? Ya saat ini. Ya, kapan mereka harus mendengar firman? Ya saat ini ya. Supaya mereka juga beroleh hidup yang kekal. Ya. Tapi bersyukur jika ada yang sakit dan di tengah-tengah kesakitannya dia bersedia dikunjungi hamba Tuhan memberitakan Injil dan dia boleh percaya sungguh-sungguh. Itu pun suatu sukacita yang besar buat kita sebagai keluarganya ya. Kemudian K ini adalah kasihi sesama ya. Karena ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat yang lebih, kita bisa pakai berkat itu untuk memberkati orang lain ya. Ketika kita berkecukupan makanan, kita bisa pakai untuk membagikan kepada mereka yang kekurangan ya. Karena di banyak sekali orang-orang berkecukupan, orang-orang kaya. Indonesia tidak kekurangan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu banyak. Tetapi mereka orang-orang yang tidak semuanya peduli dengan sesama. Ya, jadi di sini diajarkan kita bila kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kemudian PPK dan M ini adalah miliki iman yang sejati. Iman yang tidak timbul dari mujizat-mujizat yang bisa kita lihat ya. Tapi iman yang kita tidak melihat tapi kita percaya. Ya, kita berjalan dengan iman, walk by faith, not by sight. Berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Jadi ketika tidak, karena banyak orang khususnya di saat ini yang berdoa kepada Tuhan seolah-olah dia tidak melihat tangan Tuhan menolong, tidak melihat ada perubahan besar, tidak melihat ada mujizat yang terjadi dalam kehidupannya ketika dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mengalami kesulitan, dia berdoa, dia merasa tidak ada perubahan yang terjadi, tidak ada perbuatan ajaib di sekitarnya, tidak ada tangan Tuhan yang menolong. Ya, tidak seperti itu ya. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan selalu melihat kita dan Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya ya. Jadi tidak perlu ada perbuatan-perbuatan yang besar.
Tapi ketika kita bangun tidur, sederhananya kita kembali bisa bernafas, menghirup udara segar, itu pun adalah kebaikan Tuhan. Ya, ketika kita bisa melewati masalah, itu pun kebaikan Tuhan. Kita bisa sembuh dari sakit kita, itu pun kebaikan Tuhan. Ya. Jadi inilah yang mau saya sampaikan, 4 poin ini di dalam satu perikop ini. Kiranya boleh mengingatkan kita semua sebagai anak Tuhan bahwa hidup kita bukanlah kita sendiri, tapi ada orang sekitar kita yang butuh uluran tangan kita, butuh kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tunjukkan bahwa kita punya status anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang mengasihi sesama. Ya. Ketika kita mengasihi sesama, kita pun rindu mereka untuk bisa mengenal Tuhan. Ya. Dan dari situlah kita membangun persekutuan kita dan iman kita boleh semakin bertumbuh. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang singkat ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami bagaimana kami hidup di dalam kehidupan kami, memprioritaskan kerjaan pemberitaan Injil adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kami kerjakan. Dan Tuhan juga boleh ajar kami sebagai anak Tuhan setiap hari lewat ibadah, lewat persekutuan kami boleh terus bertumbuh dan punya iman yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.